semuanya, welcome again to Simply Marinka. Aduh, udah lama banget nggak ketemu ya. Hari ini kita akan buat bisa dibilang suatu dessert yang bisa dibuat bersama-sama satu keluarga. Semua orang rata-rata suka dan mudah sekali buatnya. Nah, ini terinspirasi dari kue pas kita masih kecil, yaitu kue mocha jadul, tapi sedikit ada modifikasi karena dikurangin kalau bisa nggak terlalu manis, tapi tetap masih terasa kopinya. Hari ini kita akan masak-masak dengan menggunakan krim cafe by Kapal Api dan juga ada kopi kapal apinya sendiri. Nah, bahan-bahan untuk cupcake-nya sendiri ini gampang banget. Di sini ada 160 gram tepung terigu. Kalau bisa cari yang low protein, jadi benar-benar halus dan disaring dulu, dan ini sudah disaring. Lalu ada juga bubuk coklat 40 gram. Nanti akan kita campur semuanya. Jadi satu seperti ini. Kita aduk. Jangan lupa supaya dia mengembang harus ada baking soda dan baking powder. Baking soda dan baking powder. Baking sodanya nggak usah banyak-banyak, setengah teaspoon aja. Baking powdernya 1 teaspoon. Nanti kita campur semuanya. Dan seperti saya bilang tadi, nggak pengen terlalu manis. Jadi gulanya itu brown sugarnya di sini ada 100 gram. Jadi biar terasa ada rasa karamelnya. Sementara untuk gula putihnya ini 70-75 gram. Jadi kalau misalnya mau lebih manis boleh ditambah. But I prefer to be about this much. Dan juga ada kopi kapal api di sini. Kopi kapal api yang sudah saya cairkan dengan air 125 ml. Dan karena ini kue mocha, jadi ada rasa kopinya juga. Kurang lebih kita pakai setengah teaspoon aja. Kalau pengen lebih kuat boleh dipakai 1 teaspoon. Jadi bener-bener kopi banget rasanya. Yang jelas krim cafe by Kapal Api yang membuatnya nanti jadi lebih halus, lebih creamy. Ada 60 gram. Kita campur juga nanti di sini bahan-bahan kering jadi satu semua. 1 telur dan 1 telur dan juga 115 gram butter. Jangan lupa ya guys, margarin dan butter itu beda. Jadi ini benar-benar mentega yang akan kita benar-benar mix sampai dia mulus banget nanti jadinya, agak sedikit fluffy dan lebih pucat. Let's start people. Oke, di sini ada seperti saya bilang tadi udah campurannya tepung terigu, coklat bubuk, baking powder, baking soda, dan about 1 teaspoon ya. Karena di sini teaspoonnya biasanya suka hilang, jadi saya pakainya ini pakai kira-kira aja setengah teaspoon harusnya. Cuman I want it to be really coffee. Pakai kopi kapal api dan juga creamernya ini 60 gram. Ini kita aduk-aduk aja sampai semuanya rata. Kayak begitu. Jadi warnanya bener-bener oke dan sampai warnanya bener-bener coklat. Oke guys, next is menteganya kita buat sampai fluffy dulu. Sampai bener-bener putih banget. Kalau kerja kayak gini harus sampai bener-bener rapih ya. Dan jadi enak kalau misalnya kita lagi sambil masak. Ini bisa dilihat warnanya udah lebih pucat, abis itu juga lebih fluffy. Oke, kita bisa lihat dia sudah lebih mengembang, lebih fluffy dan juga lebih pucat. Kita masukin gula pasirnya. Lalu masukin si brown sugar. Jadi looknya kurang lebih seperti ini. Oke, kita taruh ke tengah dulu semuanya. Kumpulin. Dan bener-bener harus kita campur sampai rata dengan menggunakan spatula. Jangan lupa telur untuk bind everything supaya nanti dia bener-bener binding tuh jadi kayak bener-bener melekat sempurna. Sedap. Oke, jadi ini sudah tercampur sampai benar-benar rata banget. Jadi gula-gulanya pun juga lumayan
halus. Next, 125 ml kapal api yang sudah dicampur dengan air. This is gonna be very strong, maksudnya mocha dan kopi. Ups. Jadi kalau misal kamu baking itu jangan lupa selalu panasin ovennya. Biar pada saat nanti dough-nya itu masuk, benar-benar dia cepat mengembang juga. Wow. Oke, ini mungkin kelihatannya agak sedikit seperti nggak kecampur dengan rata, but don't worry, nanti pada saat tepung-tepung dan bagian bahan keringnya itu sudah kecampur dengan rata, it's gonna be amazing. Kita masukin semua bahan keringnya, tadi udah kecampur belum ya? Sampai benar-benar rata. Jadi jangan sampai ada bagian yang putih. Kita make sure everything is nice. Kita tuang. Dan ada satu lagi yang menurut saya lumayan penting pada saat pembuatan kue tuh, kita kadang-kadang suka lupa untuk mengasih garam. Cukup 1 pinch aja, seperti itu. Ini kita fold sampai benar-benar rata. Alright. Dan kalau kamu suka juga boleh tambahin di sini vanilla essence. But it smells so nice and coffee. Oke, di sini ada vanilla essence. Kita taruh sedikit aja, kurang lebih 2 teaspoon atau 1 tablespoon, karena for me there's no such thing as too much vanilla essence or vanilla. Buat kamu di rumah, kalau misalnya pengen bener-bener lebih mulus lagi, tadi itu seperti saya bilang, terigunya semuanya diayak lagi. Dan jadinya itu dough yang sangat mulus. Alright, oven sudah nyala 180 derajat. Lalu sini juga saya udah nyiapin cupcake pan, pakai kertas cupcake juga. Biasanya kalau bisa lapisinnya 2, jangan 1, karena biar dia minyak-minyaknya itu nggak keluar pada saat dipegang, dia nggak greasy. Make sure sampai bener-bener mulus and nice, fluffy, terus ringan juga. Kita pakai ice cream scooper seperti ini biar tahu semuanya kurang lebih sama dalam menaruh jumlah cupcake-nya itu sendiri. Kenapa mesti diangkat ya? Senewen. Oke. Kurang lebih seperti ini scoopernya. Harusnya bener-bener 1 scoop sih. Jangan lupa guys, jangan sampai terlalu banyak juga overfill, karena nanti dia akan mengembang dari baking powder dan baking sodanya dan juga telur. Oke, something like that. Bener-bener full. Resep ini kurang lebih bisa dapat 9 cupcake. Nice ya kalau misalnya kita punya ice cream scooper seperti ini tuh, bener-bener bisa buat semuanya takarannya sama. So it's a good investment, nggak akan rugi. Bisa dipakai buat, selain buat es krim, bisa juga buat bikin kue seperti ini untuk takarannya. And it's done. Make sure ovennya harus panas 180 derajat. Kita pinggirin dulu. Oh, saved by the bell. Supaya benar-benar rata juga, kita tap-tap. Jadi udaranya benar-benar hilang semua. Dan bisa langsung kita bake. Kita masukin ke oven 180 derajat. Cuma tiap oven itu kan beda-beda di rumah kalian masing-masing. Kurang lebih 9 menit, tapi pada saat menit ke-8 bisa dicek-cek sedikit. Kalau kita bikin kue dengan menggunakan krim cafe by kapal api, itu menambah cita rasanya sekali ya. Jadi rasanya benar-benar lebih rich dan juga milky. Seperti yang saya bilang tadi, krim cafe by kapal api ini nggak cuma untuk cake, dessert, tapi bisa juga untuk minuman, bisa juga untuk makanan. Pokoknya benar-benar versatile. Nah, buat kamu-kamu yang suka masak dan juga kreatif, yuk aku pengen ngajak kamu untuk membuat kreasi krim cafe untuk membuat versi makanan kamu sendiri. Jadi, bisa bikin apa aja sih dengan menggunakan krim cafe by kapal api. In the meantime, kita menunggu sampai cupcake-nya matang, kita akan buat icing-nya juga.
Nah, di sini ada 270 gram butter, mentega ya guys, jangan margarin karena rasanya akan berbeda. Dan juga ada icing sugar kurang lebih 3 tablespoon. Ini penting sekali untuk kita ayak sebelum kita mix benar-benar. Bubuk coklat dan a tiny bit of susu supaya semuanya nanti jadinya benar-benar mulus. Nah, yang terakhir vanilla essence. Jangan pernah lupa untuk menggunakan vanilla essence. Nah, ini itu adalah kopi kapal api yang kita buat sedikit aja, jadi nggak usah banyak-banyak biar tetap masih ada rasa mokanya. Menteganya seperti biasa harus kita buat fluffy sampai pucat dulu. Masukin kopinya kurang lebih 1 tablespoon sampai 2 tablespoon. Coklat bubuk. Oke. Kurang lebih 2 tablespoon of vanilla essence. Di sini ada icing sugar yang fungsinya selain untuk membuat manis, tapi juga dia yang membantu untuk mengeratkan, lebih membuat set gitu loh untuk icing ini sendiri. Sih, otomatis dia akan langsung lebih padat. Dan bila terlalu padat, nggak usah khawatir, kamu tinggal nambahin susu sedikit aja. And voila, icing kita sudah jadi. Untuk icing, mocha icing, kita menggunakan piping bag seperti ini. Saya taruh di gelas biar lebih mudah pada saat aplikasi. Jadi kurang lebih seperti ini. Lah. Ini salah satu cara ya, bisa juga menggunakan sendok dan juga spatula. Ada juga yang menggunakan apa ya namanya, kayak motifnya bunga-bunga dengan menggunakan spuit. But for me, I prefer to make it more simple gitu, modelnya dan lebih modern. Biasanya untuk mocha jadul selalu ada meses coklat dan juga ada cherry. Nah, berhubung cherry itu biasanya manis banget ya, maraschino cherries, direndam gula sampai warnanya berubah. Hari ini kita menggunakan strawberry, jadi versi sedikit lebih sehat. Actually jauh lebih sehat sih. Something like that. Nggak usah penuh-penuh, nanti kita bisa isi ulang. Sampai nggak ada anginnya sama sekali. Jadi kita make sure jangan sampai ada anginnya. Yes. And kita akan siap untuk menggarnish sekarang. Sudah 9 menit. Udah bunyi. Wow, it's so hot. Yeah. Oke, kita bisa lihat atasnya juga moist. Nah, kita tunggu harus sampai dingin dulu, baru langsung kita icing. Setelah kita dinginkan, ini harus benar-benar totally dingin sampai ke dalam juga, karena kalau tidak nanti dia pada saat kita icing dia akan meleleh. We don't want that. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita make sure nggak ada angin sama sekali. Lalu bagian ujungnya ini seperti mengerjakan sedikit seperti prakarya. Oke. Jadi kalau misalnya looknya pun nggak oke, don't worry, karena nanti kita akan menggunakan spatula atau sendok biasa untuk ngeratain. Oke, bisa menggunakan spatula atau juga bisa menggunakan sendok biasa. Jadi kita ratain aja. Ini bebas sih, bener-bener bebas. Yang penting sebetulnya at the end of the day cupcake itu harus lucu, imut, dan juga rasanya enak. Kalau kita sprinkle dengan sedikit meses, kayaknya kalau misalnya jadul itu wajib ya pakai mesesnya itu. Selebihnya kita keluarin aja. Nah, itu juga fungsinya kenapa harus ada 2. Sedikit. Oke guys, one last touch. Jadi untuk kamu-kamu yang suka modelnya klasik tapi cupcake, bisa menggunakan spuit kembang seperti ini.
Dan buat kamu-kamu yang suka zaman now, jadul dan zaman now, modelnya sesimpel mungkin aja. Tapi yang paling penting adalah rasanya harus enak, rasanya harus mocha, dan rasanya harus kopi. Guys, thank you so much buat kamu-kamu yang udah beli untuk donate juga buat my close community. Jangan lupa ini kita bikin dan kita jual untuk charity juga hasil penjualannya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan buat kamu-kamu yang ikutan bikin resep ini juga, jangan lupa tag ke kita dan give us a comment. See you again. Bye.